wabarakatuh. Perkenalkanlah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai reaksi adisi alkena hidrogenasi. Sebelumnya, saya Muhammad David Alamsyah selaku moderator akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama adalah Nisa Nur Hasanah, yang kedua adalah Cahaya Fadila, dan yang terakhir adalah Eka Siti Rinjani. Untuk materi pertama adalah Eka Siti Rinjani, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Siti Rinjani. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi alkena, reaksi adisi. Kita tahu bahwa reaksi khas alkena adalah penambahan ikatan rangkap. Alkena umumnya digambarkan sebagai hidrokarbon tak jenuh karena memiliki kapasitas untuk bereaksi dengan zat lain. Pada hidrogenasi alkena, hubungan antara reaktan dan produk dalam reaksi adisi dapat diilustrasikan oleh hidrogenasi alkena untuk menghasilkan alkana. Hidrogenasi adalah penambahan H2 ke ikatan rangkap. Contohnya seperti pada gambar tersebut, yaitu reaksi hidrogen dengan etilen untuk membentuk etana. Ikatan dalam reaksi tersebut menyatakan bahwa produk lebih kuat daripada ikatan dalam reaktan. Dua ikatan sigma C dengan H pada produk dari alkana dibentuk dengan mengorbankan ikatan sigma H dengan H dan komponen Pi ikatan rangkap alkena. Reaksi dari keseluruhan adalah reaksi eksotermik, dan panas yang menyusun pada hidrogenasi 1 mol alkena adalah panasnya hidrogenasi. Panas hidrogenasi sendiri adalah jumlah positif yang sama dengan minus delta H untuk reaksi. Tanpa katalis penambahan hidrogen untuk alkena, meskipun eksotermis, itu akan sangat lambat. Akan tetapi, laju hidrogenasi meningkat secara drastis dengan adanya katalis logam yang terbagi dengan baik. Platinum adalah katalis hidrogenasi yang paling sering digunakan, meskipun pada beberapa senyawa seperti palladium, nikel, dan rhodium juga efektif. Penambahan hidrogen yang dikatalisasi logam biasanya cepat bereaksi pada suhu kamar, dan alkena yang diproduksi pun memiliki hasil yang tinggi. Seperti pada gambar reaksi slide ketiga yang tertera bahwa pelarut yang digunakan dalam hidrogenasi katalitik dipilih karena kemampuannya untuk melarutkan alkena dan juga seperti etanol, heksana, atau asam asetat. Katalis logam tidak larut dalam pelarut ini atau dalam pelarut apapun. Reaksi yang melibatkan suatu zat dalam satu fase dengan zat yang berbeda dalam fase kedua disebut reaksi heterogen. Hidrogenasi katalitik suatu alkena diyakini berlangsung dengan serangkaian langkah-langkah yang ditunjukkan pada gambar reaksi yang tertera di slide awal. Seperti yang sudah saya katakan bahwa penambahan hidrogen untuk alkena sangat lambat tanpa adanya katalis logam, yang berarti bahwa setiap mekanisme tanpa katalis harus memiliki energi aktivasi yang sangat tinggi. Katalis logam mempercepat laju hidrogenasi dengan memberikan jalur alternatif yang melibatkan urutan beberapa langkah energi aktivasi rendah. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Fadila, NIM 4311418046. Saya akan menjelaskan mengenai panas hidrogenasi. Bisa dilihat pada slide 5, di mana panas hidrogenasi digunakan untuk membandingkan kestabilan relatif alkena dengan metode yang hampir sama dengan panas dari pembakaran. Kedua metode tersebut mengukur perbedaan dalam energi isomer dengan mengubahnya menjadi produk yang sama. Bisa dilihat pada gambar di samping, di mana dari alkena jenis 1 butena, cis 2 butena, dan trans 2 butena direaksikan dengan H2 menghasilkan butana. Dari gambar di samping, pengukuran panas hidrogenasi mengungkapkan bahwa trans 2 butena energinya lebih rendah 4 kJ per mol daripada cis 2 butena, dan cis 2 butena energinya lebih rendah 7 kJ per mol daripada 1 butena. Mengapa demikian? Karena 1 butena lebih stabil daripada cis 2
2-butena dan trans 2-butena, sehingga menghasilkan panas hidrogenasi lebih besar. Lanjut ke slide 6, mengenai mekanisme untuk katalisis heterogen dalam hidrogenasi alkena. Untuk langkah pertama, molekul hidrogen bereaksi dengan atom logam pada permukaan katalis. Ikatan hidrogen-hidrogen sigma yang relatif kuat putus dan digantikan oleh dua ikatan logam hidrogen yang lemah. Bisa dilihat pada gambar di samping untuk langkah 1, di mana awalnya atom hidrogen yang saling berikatan, yaitu yang digambarkan warna abu-abu, putus dan berikatan dengan permukaan katalis logam yang berwarna hijau kebiruan. Yang awalnya ikatan hidrogen H2 itu sigma, putus dan terjadi ikatan antara atom hidrogen dan logam. Lalu untuk langkah kedua, alkena bereaksi dengan katalis logam. Komponen pi dari ikatan rangkap antara dua karbon digantikan oleh dua ikatan sigma antara logam dan karbon yang relatif lebih lemah. Bisa dilihat pada langkah kedua untuk gambar di samping, di mana alkena bereaksi dengan permukaan katalis logam yang awalnya ikatan rangkap dari karbon-karbon tersebut, yang awalnya ada ikatan pi tersebut putus dan bereaksi dengan permukaan katalis logam menghasilkan ikatan sigma. Lalu untuk langkah ketiga, atom hidrogen ditransfer dari permukaan katalis ke salah satu karbon dari ikatan rangkap. Jadi karbon yang tadi berikatan dengan permukaan katalis ditransfer ke untuk langkah ketiga, atom hidrogen yang tadi berikatan dengan permukaan katalis lalu ditransfer ke atom karbon. Dan langkah keempat, atom hidrogen kedua ditransfer pada karbon kedua sehingga membentuk alkana. Dari reaksi tersebut, di mana alkena dirubah menjadi alkana menggunakan katalis yang berfungsi untuk mempercepat reaksi. Selanjutnya pada slide 7, di mana panas hidrogenasi dapat digunakan untuk memperkirakan stabilitas ikatan rangkap sebagai unit struktural, bahkan dalam alkena yang bukan isomer. Tabel 6.1 mencantumkan panas hidrogenasi untuk koleksi alkana yang representatif. Pola stabilitas alkena yang ditentukan dari panas hidrogenasi sejajar persis dengan pola yang disimpulkan dari panas pembakaran, seperti pada slide 5 tadi. Bisa dilihat pada tabel 6.1 di mana etilen panas hidrogenisasinya paling besar, yaitu 136 kJ per mol, karena etilen memiliki ikatan yang lebih stabil daripada monosubstitusi alkena, cis disubstitusi alkena, trans disubstitusi alkena, trisubstitusi alkena, dan tetrasubstitusi alkena. Selanjutnya pada slide 8 bisa dilihat pada gambar tersebut, dari kiri ke kanan terjadi penurunan panas hidrogenasi dan peningkatan stabilitas dari ikatan rangkap. Etilen karena tidak memiliki substitusian alkil untuk menstabilkan ikatan rangkapnya, memiliki panas hidrogenisasi tertinggi. Alkena yang mirip dalam struktur satu sama lain memiliki panas hidrogenisasi yang serupa. Misalnya panas hidrogenasi dari monosubstitusi alkena, 1 butena dan 1 heksana hampir identik. Cis disubstitusi alkena memiliki panas hidrogenasi yang lebih rendah daripada monosubstitusi alkena, tetapi memiliki panas hidrogenasi yang lebih tinggi daripada trans stereoisomer yang lebih stabil. Alkena dengan ikatan rangkap yang trisubstitusi memiliki panas hidrogenasi yang lebih rendah daripada alkena disubstitusi. Dan alkena tetrasubstitusi memiliki panas hidrogenasi paling rendah, namun memiliki stabilitas ikatan paling tinggi antara ikatan rangkapnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai panas hidrogenasi. Mohon maaf apabila ada
kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Muhammad David Alamsyah dengan NIM 43114180858 akan menjelaskan tentang stereokimia dari hidrogenasi alkena. Atom hidrogen ditransfer dari permukaan katalis ke alkena, meskipun kedua hidrogen tersebut tidak ditransfer secara bersamaan. Ini terjadi jika keduanya ditambahkan ke muka yang sama dari ikatan rangkap yang dicontohkan pada ilustrasi di bawah ini, di mana awalnya dari dimetil sikloheksana 1,2 dikarboksilat dan ditambahkan dengan hidrogen akan menghasilkan dimetil sikloheksana cis 1,2 dikarboksilat. Penambahan Shin di sini menjelaskan tentang stereokimia reaksi seperti hidrogenasi katalitik, yang mana dua atom atau lebih ditambahkan ke muka yang sama pada ikatan rangkap. Ketika atom-atom ditambahkan ke muka yang berlawanan dari ikatan rangkap, prosesnya disebut dengan anti-addition, yang mana teman-teman bisa melihat di gambar ini. Yang kanan itu adalah anti-addition dan yang kiri adalah Shin addition. Aspek stereokimia yang kedua dari hidrogenasi alkena berfokus pada stereoselektivitasnya. Reaksi di mana reaktan tunggal dapat memberikan dua atau lebih produk stereoisometri, tetapi menghasilkan salah satu di antaranya lebih besar dibandingkan yang lainnya, yang dinamakan stereoselektif. Hidrogenasi katalitik dari pinene atau konstituen terpentin adalah contoh reaksi stereoselektif. Penambahan sin hidrogen pada prinsipnya dapat menghasilkan produk cispinane atau transpinane, tergantung pada muka ikatan rangkap mana yang menerima atom hidrogen. Dalam kenyataannya, produk yang dihasilkan hanyalah cispinane, tidak ada transpinane yang terbentuk, dan dapat dilihat dari gambar yang ada di PowerPoint. Stereoselektivitas reaksi ini tergantung pada bagaimana alkena mendekati permukaan katalis, seperti yang ditunjukkan oleh model molekuler pada slide 11. Salah satu gugus metil pada jembatan karbon terletak langsung di atas ikatan rangkap, dan blok yang menghadap muka aksesnya lebih mudah ke katalis. Muka bawah ikatan rangkap lebih terbuka, dan kedua hidrogen ditransfer dari permukaan katalis ke permukaan bawah ikatan rangkap tersebut. Reaksi seperti hidrogenasi katalitik yang terjadi kurang terhalang, di samping reaktan merupakan hal umum dalam kimia organik dan merupakan contoh efek sterik terhadap reaktivitas. Efek sterik telah terlihat pada struktur dan stabilitas dalam kasus stereoisomer cis. Dan kita telah sampai di akhir video ini. Namun, sebelum mengakhiri video ini, kita akan melihat visualisasi dari hidrogenase alkena. Di awal telah kita ketahui bahwa hidrogenase alkena ialah penambahan molekul H2 atau hidrogen ke ikatan rangkap, atau dalam hal ini ialah alkena. Sebagai contoh ialah reaksi hidrogenase alkena antara 2-metil-2-butena ini dengan hidrogen ini, atau yang Anda dapat saksikan di slide ketiga. Nah, pada screen ini Anda dapat melihat bahwa pembentukan 2-metil-2-butana itu dapat dilalui dengan adisi dari 2-metil-2-butena dengan hidrogen. Nah, untuk dari awalnya. Nah, nih. Anda dapat saksikan di awal ada ikatan rangkap. Lalu, atom hidrogen lama-lama mulai mendekati ikatan rangkap. Dengan bantuan katalis, ikatan rangkap itu akan putus dan terbentuklah ikatan hidrogen dengan karbon. Hidrogen dengan karbon. Nah, sekian dari video kali ini. Kami undur diri, Cahya Fadilah, Hafid Alamsyah, Eka Siti Rinjani, dan Anissa Nurhasana undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan.
Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.